Shalom, selamat malam semuanya. Kakak-kakak, Shalom, shalom. apa kabarnya? Pasti luar biasa semuanya. Temanya sama, penyertaan Tuhan tanpa batas, tapi, di sini aku juga nggak tahu kenapa ya, hari ini Tuhan mau membahas tentang keluarga ya. Jadi, judulnya ini malam hari ini adalah temanya penyertaan Tuhan tanpa batas, dengan judul penyertaan Tuhan di dalam keluarga. Nah, kalau kita ngomong keluarga, itu kan pasti ada suami, ada istri, ada anak ya. Mungkin ini yang belum menikah juga, mempersiapkan diri untuk menjadi keluarga, itu nanti harusnya seperti apa. Jadi bagaimana penyertaan Tuhan di dalam keluarga, supaya kita bisa rasakan gitu. Kita melihat sungguh banyak keluarga hari-hari ini, terpecah belah, mengalami perceraian, terus ada yang apa namanya, mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Ada juga yang bilang begini, "Ih, kusangka menikah itu aku bahagia, kusangka aku menikah itu bisa hidup enak, ternyata susah sekali hidupku. Waktu waktu kita menikah malah hidup kita semakin sulit, semakin susah," gitu kan. Dengan berbagai macam segala macam kebutuhan. Terus ada juga yang rumah tangganya setiap hari ribut, berantem. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita di dalam rumah tangga itu. Ada juga dalam rumah tangga itu, sakit penyakit isinya. Ada juga dalam rumah tangga itu, anak-anak membangkang, anak-anak tidak menghormati orang tua, saling, melakukan kejahatan, berselingkuh, dan berbagai macam hal yang terjadi dalam keluarga. Dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20, mari kita baca sama-sama. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 ayat 19 sampai 20. 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2, 3 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 orang itu melambangkan sebuah keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak semua. Dimulai dari suami dan istri yang sepakat. Ketika sepakat doa, kita didengar dan setiap doa kita dijawab Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian kan? Sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan. Bahkan tidak hanya dikabulkan, tetapi di ayat selanjutnya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah suami dan istri, di tengah-tengah keluarga. Itu adalah, bentuk penyertaan Tuhan. Tuhan hadir, seperti Tuhan hadir, di dalam, perjalanan bangsa Israel di padang gurun, melalui tiang api dan tiang awan. Tuhan ada di tengah-tengah Israel melalui tiang api dan tiang awan. Begitupun juga hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Itulah bentuk penyertaan Tuhan. Kemudian, bagaimana kesepakatan itu bisa terjalin dengan baik? Jadi, kesepakatan itu kan artinya kan, suami harus sehati nih sama istri. Istri harus sehati sama suami. Kalau ada punya anak, anak, suami sehati. Bagaimana bisa bikin ini, suami, istri sehati gitu, sepakat? Bukan hanya dalam doa. Tetapi mari kita akan bahas lebih jauh. Tanpa kita sadar, bagaimana peran suami kepada istri, bagaimana peran suami kepada istri dan peran istri kepada suami. Jadi ya bolak-baliklah peran kita sebagai suami dan istri. Dan bagaimana orang tua memperlakukan anak-anaknya, peran sebagai orang tua ya. Itu semua mempengaruhi penyertaan Tuhan. Mempengaruhi kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Mempengaruhi berkat Tuhan, mempengaruhi keadaan rumah tangga kita. Bagaimana kita bisa sepakat kalau kita tidak bisa tahu peran kita sebagai suami dan istri dan kepada anak kita itu apa.
Jadi kalau misalnya kita nggak tahu peran kita benar-benar, kita nggak bisa sepakat. Mungkin kita doa sepakat, tetapi kita tidak melakukan peran kita sebagai suami dan istri, sebagai orang tua. Artinya kita cuma sepakat di mulut, cuman sekedar di mulut aja, tetapi tidak di dalam kebenaran. Kita lanjut lagi di Yakobus 5 ayat 16. Saya minta boleh bantu baca Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 16. Yakobus 5 Yakobus 5 ayat 16. 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Artinya saling mengaku dosa kan ini artinya lebih dari satu orang. 2 orang, minimal harus ada 2 orang. Dan ini juga melambangkan keluarga, suami dan istri. Doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Jadi garis bawahi kata benarnya. Doa orang benar, artinya kita harus hidup benar, hidup di dalam kebenaran, agar doa-doa kita dijawab. Jadi nggak hanya sepakat, tetapi hidup di dalam kebenaran, yaitu kita memahami sebagai peran suami dan peran istri, dan peran kita sebagai orang tua. Kita hidup harus dalam kebenaran nih. Keluarga hidup dalam kebenaran. Agar setiap doa-doa kita itu berkuasa dan berdampak. Agar Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Itulah bentuk penyertaan Tuhan. Jadi banyak kali sikap dan perilaku kita dalam berumah tangga mempengaruhi penyertaan Tuhan. Memang penyertaan Tuhan itu hidup atas kita itu akan sampai selama-lamanya, itu janji Tuhan. Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tetapi penyataan itu ada, aku lihat ya, kalau aku dengar dari sharing firman kita setiap malam, penyataan itu juga bisa dikatakan adalah pagar. Jadi jika pagar itu terbuka, sehingga dimanfaatkan pencuri untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena pagar rumah kita tuh terbuka. Ada celah di situ. Kebuka dikit aja iblis bisa masuk kan. Terus tidak yang mengakibatkan ketika pintu pagar itu terbuka mengakibatkan tidak ada damai sejahtera dalam rumah tangga. Anak-anak tidak menghormati orang tua yang tadi kita sudah bahas yang di atas tadi. Suami istri tidak rukun. Orang tua menjadi pemarah, otoriter, galak sama anak-anak, galak sama istri, istri galak sama suami. Ribut. Itu apa penyebabnya? Nah, penyertaan yang hilang. Semua itu terjadi karena pagar yang terbuka dan pernyataan Tuhan hilang. Atau pagarnya itu kebuka sebagian. Sebagian pernyataan Tuhan hilang. Dalam keluarga karena tidak berfungsi sebagaimana fungsi suami dan istri dan sebagai orang tua. Tidak melakukan tugas sebagai suami dan istri dan sebagai orang tua, sehingga kehilangan penyertaan Tuhan. Bagaimana kita menghadirkan penyertaan Tuhan di dalam keluarga kita? Kita harus melakukan semuanya di dalam kebenaran. Kebenaran yang harus dilakukan sebagai suami dan istri. Mari kita bahas. Kebenaran apa sih yang harus kita lakukan untuk kita bisa menghadirkan penyertaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita? Yang pertama, ini semua udah tahu. Dan aku juga yakin semua kita tahu apa tugas menjadi istri, apa tugas menjadi suami. Aku juga nggak tahu kenapa aku harus bawa ini hari ini. Tapi Tuhan gelisahkan. Jadi yang poin pertama, istri tunduk kepada suami. Di Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Efesus 5 ayat 22 sampai 24, boleh bantu saya baca? Efesus 5 ayat 22. Efesus 5 ayat 22 sampai 24, Kak Ica? Iya, betul, Tante. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Amin. Amin. Dulu kalau aku dengar kata ini, ih berarti istri udah jadi kayak pembantu dong ya, harus tunduk gitu. Dulu pengertianku seperti itu. Tapi bukan itu. Pengertian tunduk itu bukan seperti kacung dengan majikan. Tetapi mari kita bahas pengertian tunduk istri kepada suami. Nomor 1, menjadikan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Bukan istri yang menjadi pemimpin. Banyak banget ini, bahkan aku mengalaminya. Istri yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Contohnya apa? Banyak setiap keputusan demi keputusan yang mengambil istri. Istri yang pegang kendali. Lebih vokal, lebih banyak bicara. Suami nggak ada kesempatan buat mengambil keputusan. Jadi istri yang ambil alih. Mungkin karena istri merasa dia yang bekerja. Tapi tetap, walaupun istri yang bekerja, kita harus tepat tunduk pada suami kita. Kenapa firman Tuhan bilang kita harus tunduk sama suami kita? Enggak dikatakan tunduk sama suami kita jikalau dia bekerja, enggak. Tunduk sama suami kita jikalau dia hebat, enggak. Mau dalam keadaan kondisi apapun, kita harus menghormati suami kita. Menjadikan dia pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga kita. Terus yang kedua, melayani dengan memperhatikan kebutuhan suami. Nah, banyak juga istri-istri yang tidak melayani suami dengan baik. Suaminya pulang kerja, dia nggak siapin makanan, dia nggak siapin minum, suami pulang kerja nggak ada makanan, suami pulang kerja muka kita cemberut, kayak pepaya bangkok. Akhirnya apa? Suami jadi nggak betah di rumah. Karena apa? Istri tidak menghadirkan damai sejahtera di dalam rumah. Istri tidak melayani suami dengan baik. Dan yang ketiga, menghormati suami sebagai kepala keluarga. Jadi kita harus memperhatikan setiap tutur kata kita dalam bersikap dan merespon. Harus ada sopan santun. Kadang-kadang nih, ini aku kayak lagi ceritain diri aku ya. Ini aku alami nih. Sedang berjuang terus. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ngomong sama pasangan kita tuh kita suka jawab tuh ketus, jutek gitu kan. Akhirnya suami kita jadi males sama ngomong sama kita. Akhirnya itu bisa jadi perselingkuhan kan. Kalau suami kita udah males, dia bisa ngobrol di luar, terus yang perempuannya balasnya lembut, halus, nggak kayak istri kita, bisa terjadi perselingkuhan, gitu. Terus kalau udah jadi begitu, kita bilang ke orang-orang, kalau suami kita jahat, padahal kita sebagai istri, kita tidak menghormati suami kita tidak menghargai dia, perkataan kita tuh kasar, perkataan kita itu tidak lemah lembut, tidak sopan santun. Jadi kita harus memperhatikan tutur kata kita dengan berkata-kata yang sopan kepada suami kita. Itu bentuk suami kita itu harus dihargai ya. Kemudian yang keempat, mengerti apa yang tidak dia suka dan suka. Contoh suami tidak suka kalau kita bernada tinggi, ini tadi ya. Jadi kita harus bernada rendah dan atau lembut. Apalagi yang tidak dia suka, misalnya dia alergi makanan, tapi kita malah masak makanan yang eee, dia tidak suka. Jadi kita harus mengerti apa yang dia suka dan tidak suka. Ini berjalan terus sampai maut memisahkan. Kita belajar terus tentang suami kita, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk mengerti suami kita. Sampai selama-lamanya kita, sampai maut memisahkan, kita harus terus melakukan bagian kita sebagai istri dengan baik. Bagaimana menjadi istri yang tunduk akan suami. Kemarin, aku sempat dengar khotbah pastor siapa ya tuh ya, dia bilang tunduk akan suami itu adalah bagaimana istri menjadikan itu jadi misalnya gini,
suami kamu kok begini, suami kamu kok begini, suami kamu orang tahu suami kita seperti apa. Tetapi kita tetap mengatakan bahwa suami kita adalah suami yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kita. Suami kita superhero kita. Suami kita luar biasa. Jangan sampai keluar perkataan yang jelek dari mulut bibir kita mengenai suami kita. Jujur firman ini sangat menegur aku juga. Mengajar aku juga. Gitu. Bagaimana seorang istri bagaimana kita melakukan peran kita seorang istri itu mempengaruhi penyertaan Tuhan dalam keluarga. Dan yang berikutnya, bagaimana penyertaan Tuhan juga terjadi dalam sebuah keluarga, berawal dari pemimpin di dalam keluarga kita. Nah, nomor satu nih sebenarnya mestinya pemimpin ya, tapi firman Tuhan bahasa istri dulu. Jadi kita bahas tentang pemimpin di dalam keluarga, yaitu suami kita. Di Mazmur 133 ayat 2, mari kita buka di Mazmur 133 ayat 2, minta tolong bantu baca. Mazmur 133 ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Amin. Jadi, ini masih pembahasan istri. Jadi, berkat Tuhan itu mengalir melalui kepala, yaitu pemimpin kita dalam rumah tangga, itu suami kita. Jadi kalau misalnya nih, kita bekerja, terus kita diberkati yang istri ya, kita bekerja, kita diberkati Tuhan, kita jangan sombong. Karena berkat yang kita terima itu adalah dari kepala rumah tangga kita, yaitu dari suami. Kita jangan menganggap diri kita yang bekerja. Kalau misalnya di dalam kehidupan pada umumnya ya, orang kalau misalnya bekerja itu selalu kita istri menganggap kalau kita yang bekerja, istri ngerasa paling hebat, paling jadi bisa berubah lah. Jadi istri itu udah kayak suami. Itu nggak boleh, teman-teman semuanya. Tetap suami kita tuh nomor satu, tetap berkat itu mengalir dari suami kita. Dan kebenaran firman ini juga aku baru dapat dari Kanali waktu itu. Waktu Kanali datang yang pertama kali nginep di sini. Jadi berkat itu turun melalui atas kepala, melalui ke janggut. Jadi melalui suami baru ke istri. Walaupun even aku pun yang bekerja, tetap melalui suami. Dia mendoakan aku, dia juga membantu aku, gitu. Tetap. Kemudian minyak yang baik turun dari atas dan meleleh ke janggut. Jadi minyak yang baik itu turun dari atas dan meleleh ke janggut. Nggak ada dari janggut naik ke kepala kita, nggak ada ya. Jadi dari atas turun ke janggut. Berkat yang baik, penyertaan Tuhan turun dimulai dari pemimpin kita, yaitu suami kita. Seperti apapun mereka mungkin tidak sempurna, kita tetap harus tunduk kepada mereka dan menghormati mereka sebagaimana kepala keluarga. Apapun yang terjadi, suami kita adalah suami yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun mungkin menjadi kekurangan, terus doakan. Jadi mungkin ada kekurangannya, mungkin dia banyaklah, mungkin pemarah, mungkin apa kekurangannya. Kita terus doakan dia mengalami pemulihan dan pertobatan. Terus jangan sampai kita bergosip membicarakan kekurangan suami di depan orang-orang. Ini banyak banget ya. Ini nggak usah ngomong jauh-jauh dari luar deh. Banyak juga orang-orang Kristen kayak gini. Ngomongin suaminya sendiri, menjelekin suaminya. Kita harus menjadikan suami kita superhero di dalam keluarga kita. Kalau dia tidak baik, dia tidak bertanggung jawab, tetap doakan dan imani bahwa dia laki-laki yang luar biasa. Gitu. Karena tunduk akan suami itu nggak pakai alasan.
Nggak pakai alasan kalau dia baik, kalau dia bertanggung jawab, nggak pakai alasan kayak gitu. Tunduk akan suami, sebagaimana dia menjadi suami kita, pilihan kita harus tunduk sama dia. Terus yang kedua, menghadirkan penyertaan Tuhan di dalam keluarga kita. Nah, mari kita buka di tunggu sebentar. Mari kita buka di Efesus 5 ayat 25, 28 sampai 29. Saya yang bacain ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Wow. Bentuk penyertaan Tuhan bisa juga terhalang karena suami tidak mengasihi istrinya sebagaimana tugas seorang suami. Bahkan di sini ditulis menyerahkan diri bagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Ini bisa juga dikatakan rela berkorban. Bahkan itu kan dibilang menyerahkan tubuhnya loh, artinya rela berkorban. Kalau tuh rela mati ya, buat istrinya, gitu kan. Jadi bentuk penyataan Tuhan bisa juga terhalang karena suami yang tidak mengasihi istri sebagaimana tugas seorang suami. Firman Tuhan berkata bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Artinya benar-benar mengasihi istrinya. Bentuk kasih dari suami adalah menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Kejadian 3 ayat 17b. Ini di awal Adam dan Hawa melakukan dosa, Tuhan sudah bilang sama Adam, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah yang seumur hidupmu. Ini yang Tuhan bilang buat Adam. Jadi suami-suami harus bersusah payah mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi tugas suami itu bertanggung jawab mencari rezeki dan nafkah. Suami harus bekerja. Mau pekerjaannya menghasilkan berapa rupiah pun, dia harus bekerja. Itu tugas suami. Itu amanat yang Tuhan berikan. Itu panggilan seorang suami. Itu di awal permulaan bagaimana manusia diciptakan masuk memakan buah di usia dari Taman Eden, dan itu perintah Tuhan. Istri akan mengandung, suami harus bekerja. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya keterbatasan fisik, sakit. Tapi ini panggilan pertama suami, yaitu mengasihi istri menjadi seorang suami yang bekerja. Jadi jangan malas. Apapun pekerjaan itu, jadilah suami yang bertanggung jawab. Buat anak-anak muda yang belum menikah, jadi yang laki-laki, jadilah seorang pria yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, istri itu suka didengar. Menurut survei dunia, wanita harus mengeluarkan 20.000 kata tiap hari. Dan pria hanya 7.000. Artinya istri banyak bicara. Supaya belajar, kenapa ini bisa terjadi? Aku juga nggak tahu kenapa perempuan banyak perkataannya. Ya mungkin istri adalah tiang doa, banyak berdoa, perkataan-perkataannya dibawa ke sana. Tetapi istri itu suka didengar. Jadi suami harus belajar mendengarkan apa yang istrinya katakan. Gitu. Misalnya pulang kerja, pulang kantor, istrinya mau ceritain tentang anak-anaknya. Kita jangan bilang, aduh capek nih aku capek di kantor segala macam. Kita dengerin aja. Kadang-kadang istri tuh nggak perlu dijawab, tapi perlu didengar. Gitu. Didengar keluh kesahnya, didengar hari ini bagaimana. Kalau bisa sih ditanyain ya, bagaimana hari ini, bagaimana keadaannya hari ini, gitu. Jadi bentuk kita mengasihi istri kita itu adalah mendengarkan istri kita, memperhatikan dia. Terus yang ketiga, istri suka dipuji. Ini bener banget deh, karena makanya istri itu perempuan tuh lemahnya di telinga. Dirayu dikit udah langsung
apa namanya, terbang gitu. Dipuji-puji dikit langsung terbang, langsung seneng. Jadi istri itu suka dipuji, ibaratkan tanaman, kita pupuk siram dia setiap hari, kita rawat, gitu kan. Bapak-bapak sekarang banyak banget suka tanaman. Kita rawat tanaman kita, tumbuh jadi cantik, tumbuh jadi indah. Sama, istri juga butuh itu. Istri itu butuh dipuji, diperhatikan, disayang. Berikan kasih sayang kita kepada istri kita. Kebutuhan utama istri yaitu untuk dikasihi. Jadi gitu, untuk bapak-bapak, untuk anak-anak muda, gitu kan, kebutuhan istri adalah untuk, utama istri adalah dikasihi. Salah satu bentuknya adalah istri suka dipuji, misalnya habis dandan dipuji cantik, walaupun mungkin, lipstiknya melebar-melebar gitu kan. Habis masak, mungkin masakannya keasinan ya, suami puji istri gitu kan, bilang, "Aduh nih nggak enak banget asin," gitu kan. Mungkin, "Ih ini, makanannya enak tapi, garamnya kebanyakan," misalnya. Jadi, pujilah istri kita. Dan yang keempat, saling tolong-menolong dalam pekerjaan rumah tangga, saling membantu bekerja sama. Jadi, waktu itu aku pernah nonton ilustrasi ya, jadi, suaminya ini orang pintar cari duit. Dia itu penghasilannya mungkin ratusan ribu dolar, gitu kan. Terus dia ngomong sama, temennya, "Ih, aku suntuk deh ngelihat istriku di rumah. Pulang-pulang dia, apa namanya, eee, pakaiannya lusuh misalnya atau mukanya lusuh, terus, berbagai macam lah dia kritik lah. Udah gitu dia nggak bisa menghasilkan uang, dia nggak bisa bekerja, sedangkan aku bisa menghasilkan uang yang banyak. Aku pengen deh punya istri yang, bisa menghasilkan uang, punya istri yang, cantik dan sebagainya." Tetapi temennya bilang gini, "Kalau kalau misalnya, dihitung-hitung, Bro, istrimu jauh lebih banyak menghasilkan uang daripada kamu. Bayangin deh dia mengasuh anak, dia mengurus rumah tangga, terus dia mengurus kamu, terus dia, mencuci baju, berapa biaya semua itu kalau kamu bayar orang, babysitter, ART, terus mengurus, menjadi koki, masak di rumah." Terus, dan lain-lainnya, berapa semua itu. Baru dari situ suaminya, berpikir, "Oh iya juga ya, berarti pandangannya dia salah selama ini." Akhirnya dia, berubah, dia menjadi suami yang sangat mengasihi istrinya, sangat baik dan memperhatikan istrinya. Mhm. Lalu, inilah, 4 hal yang dibutuhkan seorang istri. Dan yang terakhir itu yang ketiga adalah tugas kita sebagai orang tua. Bagaimana menghadirkan penyertaan Tuhan. Orang tua juga harus dong punya bagiannya. Yang pertama merawat mereka, anak-anak kita, merawat anak-anak kita. Merawat dan memperhatikan kebutuhan mereka sehari-hari. Asupannya makanan mereka, pakaian mereka, vitaminnya mereka, pendidikannya mereka. Kita harus memperhatikan itu semua. Dan itu adalah tugas orang tua, bukan tugas istri ataupun tugas suami. Nah, kadang-kadang kan, ini tugas kamu sebagai mamanya, urus itu anakmu. Ini tugas kamu sebagai papanya, urus anak-anak kamu. Kita harus bekerja sama sebagai orang tua, nggak bisa kita nyerahin itu ke anak, ke istri kita atau ke suami kita. Kalau bilang, "Aku udah bekerja," lah sama yang tadi kita balik lagi, istri juga ada pekerjaannya di rumah, ngurus anak, nyuci baju, masak, itu juga pekerjaan, cuman bedanya istri nggak dibayar, gitu kan. Jadi kita harus sama-sama bekerja sama untuk merawat anak-anak kita. Kemudian, salah satu bentuk kita menghormati suami dan mengasihi istri, kita mampu bekerja sama merawat anak-anak dengan baik. Banyak istri juga ini ya, istri juga banyak juga nih, yang semena-mena gitu loh. Suami juga banyak yang semena-mena. Jadi mari kita koreksi diri, apakah kita ada di dalam itu. Kemudian, yang kedua, tugas orang tua mendidik dalam kebenaran. Di Kolose 3 ayat 21,
Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Di Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi, kita orang tua, khususnya bapak-bapak, ya istri sama suami lah inilah. Tugas kita, mendidik anak-anak dalam kebenaran. Kita harus jaga tutur kata kita. Kita mendidik bukan mengancam. Ini banyak nih orang tua. Sampai hari ini pun kadang-kadang aku pun masih suka lupa gitu loh. "Ayo kamu lakukan ini, kalau enggak kamu nanti mama pukul ya. Ayo kamu lakukan ini, kalau enggak nanti kamu nggak dapat ini ya." Itu kan mengancam. Suami, istri, mendidik anak-anak itu jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat. Jadi nasihati dalam pengajaran. Misalnya anak-anak kita kedapatan mencuri. Kita pukul dia, kita kata-katain dia. Bukan itu. Kita ajari dia, "Nak, mencuri tidak boleh." Kasih kebenaran firman Tuhan. Kita bacakan, kita perdengarkan sama dia. Kalau mencuri itu tidak boleh, ada dalam firman Tuhan segala macam. Tapi boleh, kalau boleh memukul boleh, tapi memukul yang dengan kasih. Memukul bukan yang, sampai anak itu berdarah-berdarah ya, memukul dengan kasih dan memberikan pengajaran. Jadi misalnya dikasih, hukuman, dikasih juga pengajaran tentang firman Tuhan. Apa yang dia lakukan itu salah. Jadi, kita harus mendidik dengan tutur kata yang lemah lembut, penuh kasih. Tidak menimbulkan amarah di dalam hati anak-anak. Jadi anak-anak nih ya kalau mungkin dia nanti sudah besar, dari kecil dia sudah menendam kepada orang tuanya, "Nanti kalau saya sudah besar ya, lihat aja kamu mama atau papa." Anak-anak menjadi tawar hatinya, karena sakit hati. Dari kecil dia menerima perkataan-perkataan yang negatif dari orang tuanya. Terus yang ketiga, membawa kepada Tuhan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. "Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Jadi kita orang tua harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan, karena ini penting. Kita aja yang dikasih tahu firman hari ini, besok kita bisa lupa. Besok kita dengar lagi, kita bisa lupa lagi. Apalagi anak-anak kita yang memang anak-anak kita itu, di umur mereka itu adalah mereka itu banyak berbuat salah. Jadi kalau mereka berulang-ulang salah ya wajar, karena mereka anak-anak. Kita aja salahnya bisa berkali-kali. Tuhan kasih toleransi banyak sekali buat kita. Makanya firman Tuhan ini penting untuk apa? Supaya nanti dia dewasa, dia tumbuh menjadi anak yang cinta dan takut akan Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi harus berulang-berulang kita kasih tahu kebenaran firman Tuhan, dan itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Harus mendidik anak-anak kita dalam kebenaran. Karena waktu nanti dia dewasa, kita akan merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau dari semenjak hari ini kita nggak ngurusin anak kita dengan benar, nggak bawa dia dalam kepada Tuhan, udah besarnya dia bisa jadi pembangkang. Tidak menghormati orang tua, akhirnya kita tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan. "Tuhan, anakku kok begini ya Tuhan?" Karena salah udah dari awal kita udah salah. Kita cuek sama anak kita. Kita urus diri kita punya sendiri. Banyak orang tua tuh yang nggak peduli sama anak-anaknya. Khususnya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kita serahkan ke guru sekolah minggu. Di rumah kita nggak fokus dengan itu. Nggak perhatikan anak-anak kita. Mengajarkan firman Tuhan setiap hari dan memberikan teladan yang baik. Nah, teladan yang baik bagi mereka. Jadi teladan yang baiknya bagaimana? Mereka anak-anak melihat papa mamanya saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Itulah teladan yang luar biasa yang akan dicontoh sama anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita hari ini bertumbuh, dia akan melihat bagaimana orang tuanya bersikap. Jadi jangan kita malas menceritakan kebenaran firman Tuhan, jangan kita, dan kita harus menjadi dampak yang baik bagi anak-anak kita. Ketika kita melakukan peran kita masing-masing dengan benar, dan sebagai suami istri sepakat
di dalam doa, kita tidak akan ketika kita, melakukan peran kita masing-masing dengan benar dan sebagai suami istri sepakat, maka doa kita tidak akan terhalang. Nah, kadang-kadang kan udah sepakat, tapi doa nggak dijawab, tetapi merasa tidak penyertaan. Karena apa? Karena kita tidak melakukan peran kita sebagai suami dan istri. Yang tadi kita balik lagi ya, doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar, ya artinya kita harus hidup dalam kebenaran. Di Matius 18, ini saya bacain ulang ya, Matius 18 ayat 19-20, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada, di tengah-tengah mereka." Jadi ini adalah penyertaan Tuhan di dalam sebuah keluarga. Jika sepakat dan hidup di dalam kebenaran. Menghidupi peran kita sebagai suami, istri, dan menjadi orang tua yang baik bagi anak kita. Dari istri tunduk akan suami, suami mengasihi istri. Ini semua akan mengajar anak-anak kita. Kita setiap orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Dengan tidak memaksa-maksa mereka untuk seperti apa yang kita mau. Tetapi mereka melihat teladan itu dari kehidupan kita sebagai seorang istri dan suami yang saling bertanggung jawab atas tugas kita masing-masing. Dan akhirnya pernyataan yang luar biasa akan sangat terlihat dan akan sangat kita rasakan jelas dalam keluarga kita masing-masing. Karena kita melakukan bagian kita di dalam kebenaran. Puji Tuhan, terima kasih. Itu aja firman Tuhan yang bisa aku sampaikan malam hari ini. Semoga ini memberkati kita semua yang boleh mendengarkan pada malam hari ini.